Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pertama, saya ucapkan buat teman-teman semuanya yang selama ini selalu support dan dukung channel-channel saya. Semoga panjenengan semuanya selalu dalam keberkahan, keberlimpahan, dan selalu dapat kemuliaan dari Tuhan dan alam semesta. Dan tidak lupa saya ucapkan puja-puji syukur kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat kepada dua orang tua kita, kepada leluhur-leluhur kita, kepada guru-guru kita yang sudah memberi banyak pencerahan pada perjalanan spiritual dan hidup kita. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membagi dua kunci ilmu tingkat tinggi. Bisa dibilang ini ilmu tingkat tinggi. Kunci satu yaitu disugesti, dua di pernafasan. Sebenarnya keilmuan dalam spiritual bisa untuk pengobatan, pengisian, kebalan, dan banyak ilmu-ilmu lainnya. Itu kuncinya ada di dua tadi, pernapasan dan juga sugesti. Di mana pernapasan di situ fungsinya untuk meningkatkan energi pada diri kita, vibrasi kita, tenaga dalam kita. Nah, sugesti ini bisa diarahkan di tujuan kita, atau kita gerakkan dalam keilmuan apa, gitu. Jadi panjenengan jangan merasa susah dalam mempelajari sebuah keilmuan. Zaman dalami pernafasan dan sugesti. Di saat digabungkan, ditambah dengan kepercayaan diri yang tinggi, di situ sampean akan lebih cepat menguasai ilmu-ilmu tingkat tinggi. Kadang tanpa tirakat, tanpa mantra, tanpa rapalan, tanpa harus melakukan ini itu. Tapi kalau teman-teman kadang kita kasih tahu hal yang mudah, hal yang simpel, justru tidak menerima, mereka itu tidak menerima gitu. Ya karena terbawa dari sugesti yang selama ini beredar bahwa untuk mempelajari sebuah keilmuan harus melakukan tirakat, harus ada mantra, harus ada pengijazahan, harus ada pengisian. Padahal kuncinya ada di dua itu tadi. Nah, pernapasan di saat sampean sering melakukan, ini akan memperkuat sugesti panjenengan. Akan memperkuat vibrasi panjenengan, kewibawaan panjenengan. Jadi di saat sampean sering pernapasan itu sebenarnya manfaatnya di situ. Makanya sering saya sarankan minimal sehari sekali. Walaupun waktunya tidak lama, tetapi harus sering dilakukan. Contoh ilmu yang pakai sugesti dan juga pernafasan. Itu contohnya di pengisian. Di saat sampean membuat jimat,
itu untuk pelarisan atau apa, di situ sebenarnya kuncinya yang sampean pakai adalah pernafasan dan juga sugesti. Jadi contoh ini ini jimatnya gitu. Contoh. Ini sebagai contoh aja. Jimatnya. Nah, sampean pengen buat ini dengan tujuan ibaratnya pelarisan gitu kan. Sugesti yang sampean sampaikan ini langsung, tidak lewat mulut tapi pikiran sampean. Yang di saat pikiran ini harus fokus ke benda ini dan dengan tujuan yang jelas. Nah, pernafasan fungsinya untuk apa? Meningkatkan energi si pembuat ini tadi. Kalau untuk pelarisan bisa sampai tahan di dada. Tarik, tahan dada, sugesti ini bisa sampai mengucapkan siapa saja yang membawa benda ini untuk jualannya akan laris. Di situ sampean isikan sugesti dan energi sampean itu melalui hidung pernapasannya sini. Nah, ini nanti bisa jadi jimat. Jadi nggak usah datang kemana-mana, sampean buat sendiri. Setelah tahu kunci ini, sampean bisa buat sendiri. Nggak harus tirakat. Mantranya yaitu tadi sesuai dengan keinginan panjenengan. Nah, pernafasan dan sugesti ini, dua kunci ini, pernafasan dan sugesti ini bisa sampean buat untuk keilmuan apa saja. Kebatinan, menyampaikan frekuensi sampean ke orang lain, afirmasi untuk tujuan sampean, usaha sampean, bisnis sampean, semua bisa, karena kuncinya di dua ini. Nah, mantranya itu sesuai tujuan panjenengan. Nah, itu sebenarnya di situ. Jadi tidak perlu harus tirakat dulu beberapa hari, enggak. Makanya pernapasan 4 titik dalam tubuh kita itu mempunyai fungsi yang luar biasa. Apabila kita tambah sugesti, maka akan menjadi keilmuan yang luar biasa juga. Dari angin, api, tanah, dan air. Angin dan api ini menjadi nur apabila bersatu. Nah, ini untuk sampean contoh kebatinan, penyembuhan jarak jauh, itu bisa pakai itu antara angin dan api. Sampean ingin nyerang seorang, bisa pakai api dan tanah atau api dan air. Penyampaiannya tetap angin. Makanya 4 titik ini pasti bekerja di saat sampean ingin menggunakan sebuah keilmuan. Kalau tidak paham, ini bisa dibilang ilmu tingkat tinggi. Sebagai contoh, pelet gitu, bukan tingkat tinggi. Pelet itu yang dipakai api sama tanah, sampaikannya lewat angin, frekuensi pikiran. Makanya pernafasan itu jangan itu ilmu real itu, enggak ada triknya, terus nggak ada rekayasanya. Tinggal sampean memperkuat sugesti pada diri panjenengan. 2 kunci ini sampean pegang, sampean nanti bisa menyembuhkan orang, bisa membantu orang, bisa membuat
jimat, bahkan ngisi orang, ngisi benda, itu bisa. Walaupun yang sering dipraktekkan teman-teman di luar itu penarikan apa itu kan tetap pakai pernafasan dan sugesti. Memasukkan jin ke tubuh orang itu pakai juga pernapasan dan sugesti. Pembersihan tempat itu pakai juga pernapasan dan sugesti. Makanya tidak rugi. Belajar pernafasan tidak rugi, itu dasar untuk memperkuat energi pada diri kita. Untuk memperkuat vibrasi diri kita. Melipat gandakan tenaga dalam kita. Nah, sugestinya tinggal mengarahkannya untuk apa? Bisa menjadi berbagai macam keilmuan nanti di situ. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Mungkin sambil saya baca pertanyaan dari teman-teman, monggo yang mau bertanya, tapi jangan lupa dibantu like-nya, subscribe-nya, dan share-nya agar bisa memberi manfaat. Saya sering praktek olah nafas, Kang, meditasi juga, tapi saat sugesti masih ngambang, lah itu sampai timbul keraguan-raguan. Kalau panjenengan ingin melakukan sesuatu, cuman harus yakin, percaya pada diri sampean, percaya dengan apa yang sampean lakukan. Jangan ragu-ragu. Sugesti yang ragu-ragu nanti juga lemah, vibrasinya lemah gitu. Makanya jangan ragu-ragu. Dari Cilacap, terima kasih Rahayu semuanya yang sudah hadir. Tambah sehat, tambah lancar rezekinya, tambah makmur hidupnya, selalu dalam keberkahan alam semesta, terlepas dari segala masalahnya, dan selalu diberi kemakmuran oleh Tuhan dan alam semesta. Monggo dibantu like-nya, 71 yang hadir biar sama like-nya. Mungkin teman-teman kita saling berbagi saja ilmu-ilmu yang di luaran sana, mengaktifkan cakra, kundalini, buka aura, itu kuncinya masih di sugesti dan pernafasan. Makanya teman-teman kalau belajar pernafasan dan sugesti itu bisa sampai pakai untuk apa saja. Cara mengolah titolop sama minyak bulus untuk mata, Kang Trok. Daun titolop itu rendam di air hangat gitu. Kalau saya kan pakai disuling, daunnya disuling, nanti keluar air sulingannya, nah itu nanti ditetesi minyak bulus sama madu sedikit gitu untuk tetes mata, khususnya untuk katarak, min plus, penyakit retina itu bisa. Cuma kalau di sini disuling, Kang, tidak direbus, disuling. Bagaimana merasakan adanya energi dalam tubuh saat sudah melakukan meditasi? Merasakan energi. Sebenarnya energi itu sudah jenengan rasakan. Contoh saya bicara ini, rasa energinya sudah ada. Di saat omongan saya sampai perhatikan, sampai simak ini, berarti energinya nyambung ke jenengan. Tangan saya bergerak ini merasakan energi juga, tenaga dari dalam diri kita juga. Banyak cara merasakan energi itu. Kalau sampai diem meditasi gini, nanti ada yang mengalir pada tubuh sampean. Di saat sampean benar-benar tenang, pasti bisa merasakan. Tidak perlu sakti. Penyembuhan untuk kanker atau tumor, Kang To, bagaimana caranya? Untuk kanker dan tumor, sampean cari akar-akaran, direbus. Minimal sampean cari yang di dalam tanah aja lah.
dalam tanah itu sampai rebus diminum. Kepala pusing sini saja Mas, tekan bawah titik, bawah telinga ini sama pundak ini. Untuk sakit gigi, kepala pusing, migrain itu. Ambeien bisa dengan pernapasan bawah perut Mas. Napasan bawah perut sering sampean lakukan. Tapi di saat sampean mau membuang nafas, lubang dubur sampean tutup itu. Kontrol tarik nafasnya dimulai dari dada ke perut apa sebaliknya. Nah, pernafasan itu dimulai dari dada, turun ke perut, bawah perut, baru kepala. Nah, pas kepala ini sampean gabung dengan sugesti sampean. Sampean afirmasi jadinya di situ. Itu bisa. Monggo dibantu like-nya, ini 83 yang hadir. Silahkan dibantu like-nya biar sama like-nya. Nanti sampean pernapasan saja sugestinya tidak kuat, juga kurang bagus. Sugesti saja tanpa pernapasan, energinya tidak full, ya sugestinya ngambang. Nah, keduanya ini kalau klop, luar biasa sampean. Kebatinan sampean juga luar biasa. Intuisi sampean juga luar biasa. Nah, ini nanti jadi kekuatan pikiran yang luar biasa. Makanya frekuensi pikiran sampean akan lebih cepat nyambung ke alam semesta. Jadi kuncinya dua itu tadi, pernapasan dan sugesti. Mau tanya pernapasan perut saat mengembuskan napas lewat hidung, Mas, tata caranya udaranya dinaikkan dulu apa langsung dilepaskan? Dilepaskan saja. Efek samping kalau menekan perasaan dada apakah? Efek samping kalau menekan perasaan dada. Perasaan dada gimana ini? Pernafasan atau perasaan? Nanti sampean gemetar efek sampingnya. Terima kasih buat teman semua yang sudah hadir. Dibantu like-nya bro. Share-nya kalau berkenan biar bermanfaat untuk yang lainnya juga. 98 yang hadir, tambah sehat, makmur, banyak rezeki, dibukakan dari segala penjuru arah mata angin. Dan apapun yang ingin sampean wujudkan, terwujud, terberkahi oleh Tuhan dan alam semesta. Nah itu tadi, makanya saya mengambil tema dua kunci ini biar jenengan paham. Di saat sampean melakukan pernafasan, sampean juga harus kan menjadi energi yang luar biasa pada diri sampean. Ya sama, kalau ditekan terlalu itu kan saraf Mas larinya. Kalau penekanan, kalau ditekan loh, pernapasan kan nggak ditekan. Pernapasan itu tarik, tahan, bukan tekan, buang. Kalau sampai tekan, itu larinya pasti ke saraf panjenengan. Gitu. Makanya jangan ditekan, tarik, tahan saja, terus dibuang. Gitu. Terima kasih dari mana saja yang sudah hadir di live ini. Semoga live-nya ini nanti bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Tetap semangat dalam hidup pokoknya. Jangan pernah mengeluh, jangan merendahkan diri sendiri. Yakin, percaya pada diri sampean sendiri. Karena segala sesuatu itu diawali dari diri kita sendiri. Kalau sampean memiliki kepercayaan diri yang tinggi, pernafasan dan sugesti sampean gabungkan, maka sampean akan lebih cepat mewujudkan apa yang ingin sampean dapatkan. Setiap melakukan pernapasan, saya selalu keluar keringat banyak. Kenapa ya Pak? Itu normal. Normal.
Karena pernapasan itu seperti kita juga mengeluarkan energi yang luar biasa. Kita mengeluarkan kalori juga dalam tubuh kita. Itu normal banget. Mas mau tanya, kening ini sering berdenyut dan tangan seperti merasakan aliran listrik. Itu apa ya Mas? Itu energi diri Mas. Namanya tenaga dalam ataupun aliran saraf kita. Kalau kita sering pernapasan dan pernapasan kita bagus, energi kita juga luar biasa. Itu sebenarnya wajar gitu. Sangat wajar gitu. Makanya teman-teman jangan takut. Jangan takut gitu. Saat melakukan pernapasan, melakukan sugesti atau meditasi, sampean jangan takut. Karena apa? Tidak ada yang bisa mengganggu sampean. Yang mengganggu dirimu itu dirimu sendiri, dari perasaanmu sendiri, dari dalam dirimu sendiri. Kalau sampean takut, ya nanti nggak jadi-jadi sampean. Itu terbawa rasa Mas. Kalau bergetar saat meditasi, sampean bisa kontrol dengan pikiran. Jangan sampean ikuti, sampean kontrol dengan pikiran sampean. Nanti sampean bisa tenang. Itu sistem saraf, jadi energi yang muncul pada diri sampean mengalir lewat saraf-saraf sampean sehingga tubuh sampean itu bergetar. Kadang sarafnya ada yang terganggu. Kan kita nggak sadar kalau gerak gini ada saraf yang terganggu, tersumbat, nggak lancar, itu kita kan nggak sadar. Saat pernapasan dan meditasi itu bisa terasa gitu loh, karena kita diam. Itu sebenarnya seperti itu Kang. Makanya teman-teman semua ya, saran dari saya, lakukan minimal 4 titik pernapasan. Pertama, buang lewat mulut, lalu buang lewat hidung per titiknya. Dan latih sugesti sampean, sering-sering memerintah. Bisa sampean lakukan ke anak sampean, ke orang-orang terdekat sampean. Di saat segala sugesti sampean diikuti, segala perintah sampean dijalankan, maka sampean memiliki sugesti yang luar biasa. Nanti di saat energi sampean luar biasa, sampean tinggal mau digunakan untuk apa. Berarti bermasalah saraf sampean Kang Sardianto. Kang, olah pernapasan setiap hari kenapa keluar gatal-gatal? Gatal-gatal itu kan dari kulit kita, Kang. Karena apa? Ada sesuatu yang tidak baik dalam diri sampean. Gitu. Kang mau tanya, apa mandi malam jam 00 aman buat tubuh dan kesehatan? Kalau sampean sudah terbiasa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mau tanya Kang, saat tarik napas pas pernapasan perut, narik nafas dadanya ikut kembang nggak Kang? Ya sebenarnya ikut kalau pernapasan kan. Nah ini kan ngembang, tahan perut, buang. Dan ini paru-paru kita kan di sini. Saat narik ya pasti ikut ngembang. Saat narik. Cuma yang sering teman-teman gagal paham di bawah perut. Bawah perut itu nyimpennya di kantong kemih, di atas kemaluan panjenengan. Contoh orang melakukan pernapasan bawah perut itu di saat kita nahan kencing, nahan berak, itu pernapasan bawah perut. Kita secara tidak sadar sebenarnya itu melakukan pernapasan bawah perut. Cuma kalau pernapasan selain perut, pokoknya jangan ditahan lama-lama. Apalagi ditekan terlalu kuat. Itu juga nanti ada efek sampingnya untuk sampean. Tapi kalau perut tidak apa-apa. Jadi teman-teman ya, pernafasan itu tarik, tahan, bukan ditekan. Jadi tetap nih nggak kerat. Tahan dada kan nggak kerat, buang.
tarik, tahan, buang. Bukan ditekan. Perut pun tidak keras. Kalau ditahan di perut, tarik, tahan perut, biasa perut, buang. Jadi nggak keras. Nanti enak sampean juga nggak akan keluar keringat banyak karena tidak memaksa. Kang, saya bisa merubah sakit ringan nggak sampai 1 menit memikirkan di saat sehat. Penjelasannya, Kang. Biasa perutnya nggak keras, Mas, kalau pernapasan perut. Kenapa saya bisa merubah sakit ringan nggak sampai 1 menit jadi pulih cuma memikirkan di saat sehat? Itu namanya sugesti. Itu namanya sugesti, Mas. Sugesti diri, lari ke pikiran. Nah, pusatnya sakit itu ada di pikiran. Karena sakit itu rasa. Rasa itu ada di otak kiri, bukan di hati, di otak kiri. Nah, ini kalau kita pandai mensugesti pikiran kita, kita bisa merubah. Terus kita bisa melakukan ke orang lain. Kalau bahasa sekarang bisa dinamakan hipnoterapi. Itu kan merubah rasa. Itu normal, kan, biasa. Kalau kita sugestinya bagus, kita sudah bisa mensugesti diri sendiri, nanti kita penyembuhan diri sendiri pun juga mudah. Kang, alamannya Kedirinya mana? Ketik aja di map itu Surya Nusantara Kediri sampai sini. Nomor saya ada di deskripsi video ini, ada nomor saya gitu. Tapi nanti saya live-nya nggak lama-lama, 30 menit karena teman-teman ada di sini. Saya juga kemarin baru ngurusi istri lahiran, jadi nggak lama-lama. Cuma saya ngisi ini untuk biar kita tetap selalu berbagi aja tiap hari. Besok saya juga akan ada acara untuk anak saya kan gitu. Makanya terima kasih buat teman-teman semuanya yang selama ini selalu mensupport, mendukung channel saya. Saya hanya bisa berdoa buat panjenengan semuanya, atas dukungan panjenengan semuanya, sampai diberi keberkahan oleh Tuhan dan alam semesta. Satu lagi, Mas, pertanyaan saya, waktu pernapasan perut, waktu lepas nafas lewat hidung, perutnya keras apa gimana? Ya, biasa perutnya. Sama udah dilepas kok. Keras itu kalau sampean tekan, itu pasti keras. Tapi kalau ditahan saja ya enggak keras. Tapi kalau sampean tekan memang keras nantinya gitu. Nah, pernapasan itu kan tarik, tahan, buang. Bukan tarik, tahan, tekan, buang. Enggak. Tarik, tahan, buang. Itu pernapasan. Makanya 2 kunci. Itu bisa menjadi ilmu tingkat tinggi. Kuncinya ada di apa? Pernapasan dan sugesti. Sampai coba, sampai kaji, sampai teliti ilmu apa saja yang diperagakan. Nanti sampai akan ketemunya di pernapasan dan sugesti. Mantra itu menambah sugesti. Amalan menambah sugesti. Rapalan menambah sugesti. Energinya tetap lewat pernafasan. Karena yang mendorong itu adalah angin. Angin campur dengan tanah dan air itu menjadi sebuah energi yang luar biasa yang disampaikan, disalurkan melalui saraf tubuh kita. Makanya kalau sampean ingin kuat tenaga dalamnya, sampean sering-sering pernapasan bawah perut. Karena bawah perut itu yang menyampaikan hasil dari olahan makanan sampean ke otak sampean. Jadi dari mulut ke dada, ke perut, nanti yang sisanya dibuang, intinya dinaikkan ke otak dan disalurkan kembali ke saraf kita atau otot-otot
otot kita gitu. Matur suwun buat teman-teman semuanya, terima kasih atas support dan dukungannya. Doa saya kembali buat panjenengan semuanya, tambah lancar, tambah banyak rezekinya, tambah laris, tambah sukses usahanya, dan apapun masalah sampean, alam semesta akan memberi jalan, memberi petunjuk, sehingga sampean bisa keluar semuanya dan memperoleh kemakmuran dari Tuhan dan alam semesta. Saya hanya manusia biasa, saya dan panjenengan sama, kita sama-sama saudara, kita sama-sama manusia. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.